saya jadi seorang pramugari itu ekonomi keluarga saya kan memang tidak stabil. Jadi, dari keluarga, kakak, dan orang tua itu benar-benar mendukung secara penuh sampai, menjual mobil, menjual aset yang ada untuk kedukungan saya menjadi seorang pramugari atau, dulu sebelumnya saya sebenarnya ingin menjadi seorang polisi, tapi memang belum rezeki saya di situ. Dan setelah saya mencoba jadi pramugari, sekali langsung jadi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Prasetya. Saya selaku owner dari Rujak Bangkok 27 yang bertepatan di Nanggerang, Cicurug, Sukabumi. Saya mendirikan ini awalnya online November 2024, terus dilanjut lagi untuk offline-nya dari awal puasa 2025 sampai sekarang. Sebelum ini saya jadi seorang pramugari di salah satu maskapai Indonesia sekitar 5-6 tahunan. Terus saya emang dari dulu juga memang pengen punya usaha, dan memang keluarga juga basicnya dari usaha gitu kan, pengusaha semua. Jadi saya pengen coba untuk masuk ke dunia bisnis. Terus untuk memulainya itu saya pertamanya itu dari saya apa yang saya suka dulu. Saya kan memang suka kuliner juga. Jadi saya mencoba untuk membuka bisnis kuliner di bidang rojak. Sebenarnya sebelum saya resign, saya sudah mulai merintis usaha ini dengan kakak saya. Itu awal mulanya itu online dulu, terus saya coba-coba ke pasar minggu, Car Free Day dan lain-lain kayak gitu. Dan peminatnya juga lumayan banyak. Jadi setelah saya putuskan untuk resign, saya mencoba untuk membuka offline. Pada saat saya libur terbang, saya pulang ke rumah. Jadi kan saya waktu terbang kan saya di Jakarta. Jadi pada saat saya libur, saya pulang ke rumah ke Cicurug untuk berjualan rujak bersama kakak saya. Hari pertama langsung bagus penjualan. Betul, kalau misalkan sayanya terbang, kakak saya yang lanjutin. Timur sih, timur. Maksudnya kayak luar negeri juga nggak terlalu jauh, kayak Singapura 2 jam sama gitu kan, kayak ke Medan 2 jam gitu. Ya paling jauh timur. Untuk produknya itu yang didominanin itu rujak, tapi ada snack, ada minumannya juga seperti somtam, ada tom yum, ada jasuke, ada es coconut es krim, ada minuman-minuman yang lainnya juga kayak jus-jus dan lain-lainnya. Untuk yang best sellernya itu bumbu Bangkoknya sama asinan kiamboy putih. Tapi yang baru launching banget ini yang lagi boomingnya itu somtam nih. Somtam itu salad Thailand, iya yang ada seafoodnya. Untuk perbedaannya kita kan pakai buah-buahan yang premium, terus sama bumbunya juga beda ya, dari yang rujak ulek sama bumbu Bangkok kan bumbunya kering gitu ya. Kita juga ada sih yang bumbu uleknya, cuman kita pakai bahan-bahannya yang insya Allah yang premium semua gitu. Rujak Bangkok kan maksudnya kalau yang di Bangkok kan bumbunya memang bumbu kering-kering semua kan rata-rata. Terus di sini belum ada rujak Bangkok, jadi aku mau bikin rujak Bangkok gitu di Cicurug, Sukabumi ini gitu. Keluarga saya sebenarnya dari Cirebon, tapi sebelum saya lahir keluarga saya sudah merantau ke Sukabumi. Jadi saya sebenarnya lahirnya di Sukabumi, tapi asal dari Cirebon gitu. Untuk rujak Bangkok sendiri kan baru jalan kurang lebih 1 tahun. Jadi saya masih belum banyak untuk produk-produknya. Mungkin nanti akan menambah produk-produk baru seperti makanan berat dan lain-lain. Terus fasilitasnya juga masih belum terlalu memadai. Jadi karena masih baru juga, karena antusias di daerah sini untuk rujak Bangkok lumayan bagus, jadi saya memperbaiki fasilitas yang sudah ada. Sekarang kan baru snack-snack aja kan ya, makanan-makanan ringan. Ya insya Allah nanti aku mau tambah ke menu-menu beratnya, karena memang banyak juga yang bilang kayak kalau nongkrong enaknya sambil makan berat gitu. Untuk bukanya dari jam 10 sampai jam 10 sih. Hari libur tetap sama. Untuk sekarang sih masih 1 cabang, online offline iya, dan mungkin nanti ke depannya mungkin aku mau beberapa bikin outlet, bukan cabang sih, kayak stand outlet aja gitu. Bisa ada sih beberapa juga yang minta, ada sekitaran 3 atau 4 orang yang sudah berbicara tentang franchise itu. Cuman aku kan masih baru ya, jadi masih mikirin caranya gimana gitu. Untuk omsetnya alhamdulillah sekarang itu sekitaran dari 9 sampai 10, tapi bisa kurang bisa lebih gitu. Kalau hari libur, Sabtu Minggu atau hari-hari merah gitu bisa ke 3 sampai 15, 16.
Mungkin, salah satunya dari bahan pokok, karena kan ada beberapa buah-buahan itu kan musiman, tapi alhamdulillah keluarga dan lain-lain ada yang membantu untuk, cara belanjanya kemana, terus cara mengatasinya gimana kalau misalkan itu buah-buahan yang musiman. Orang tua saya kan basic-nya dari pengusaha, alhamdulillah waktu dulu itu orang tua saya itu di titik yang tinggi, seorang pengusaha, tapi mengalami kebangkrutan. Jadi sekarang saya dan kakak saya itu ingin mencoba menstabilkan kembali ke ekonomi keluarga saya. Semuanya masih berjalan usaha, cuma kalau kakak semuanya berjalan, tapi kalau orang tua cuman membantu aja. Dulu kan saya waktu sebelum saya jadi seorang pramugari itu ekonomi keluarga saya kan memang tidak stabil. Jadi, dari keluarga, kakak, dan orang tua itu benar-benar mendukung secara penuh sampai, menjual mobil, menjual aset yang ada untuk dukungan saya menjadi seorang pramugari atau, dulu sebelumnya saya sebenarnya ingin menjadi seorang polisi, tapi memang belum rezeki saya di situ. Dan setelah saya mencoba jadi pramugari, sekali langsung jadi alhamdulillah. Sebenarnya menjadi seorang pramugari itu gratis. Sebelum saya masuk ke maskapai, saya mengikuti pendidikan pramugari yang dimana harganya itu cukup lumayan mahal. Untuk teman-teman semua yang ingin memulai usaha, mulai aja dulu, karena hal yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Saya selaku dari owner Rujak Bangkok mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.